belajar bersama-sama dari kitab yang mungkin jarang sekali kita baca. Kita akan belajar dari kitab Nahum. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun saat ini kami berada di tempat yang berbeda, namun kami boleh menyatukan hati kami untuk menghadap Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memahami Alkitab bersama. Berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti isi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman,
Silahkan videonya di post bentar dan nanti teman-teman silahkan baca kitab Nahum. Hanya 3 pasal, silahkan teman-teman baca sekilas dan nanti kita akan bahas bersama-sama. Ya, kalau kita baca sekilas, kelihatannya Tuhan itu kok kejam ya. Apalagi kalau kita langsung nembak di salah satu ayat. Wah, kejam sekali Tuhan. Maka dari itu, kalau kita mau baca Alkitab, jangan pilih-pilih ayatnya. Mari kita belajar, kita baca semuanya. Kita lihat gambaran besarnya. Kita lihat konteksnya seperti apa. Untuk siapa kitab itu ditulis. Nah, dari kitab Nahum ini, di pasal 1 ayat yang pertama, kita bisa baca bahwa ini adalah ucapan ilahi tentang Niniwe. Ini adalah sebuah nubuatan tentang kota Niniwe. Mungkin teman-teman langsung berpikir bahwa, oh ya, itu Niniwe seperti yang tertulis dalam kitab Yunus itu. Ya, itu memang benar. Tapi selain itu, Niniwe ini juga merupakan ibu kota Asyur. Asyur adalah salah satu bangsa yang sangat kejam dan jahat pada waktu itu. Ketika menyerbu suatu kota, memerangi suatu kota, bangsa ini tidak segan-segan untuk membantai penduduk-penduduknya. Dan setiap pemimpin, juga orang-orang yang terhormat, akan mereka siksa dan bunuh di depan umum. Dan sisanya yang masih hidup akan mereka bawa dalam pembuangan. Ya, apa yang mereka lakukan ini atau tekanan yang mereka berikan itu bukan sekedar tekanan fisik saja, tapi juga tekanan psikis. Nah, kita sudah tahu tentang kata Niniwe. Nah, saat ini kita akan belajar sedikit saja sebelum kita masuk dalam kitab Nahum. Kita belajar tentang sejarah bangsa Israel sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Kita tahu bahwa Tuhan telah menuntun Israel untuk keluar dari tanah Mesir dan Tuhan membawa Israel ke tanah perjanjian. Tuhan mengadakan perjanjian dengan mereka. Tuhan akan memberkati Israel dan Israel harus setia kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan membuktikan janjinya. Tuhan membawa Israel ke tanah perjanjian. Tapi setelah beberapa waktu berlalu, Israel mengingkari janjinya. Israel tidak setia lagi kepada Tuhan. Tentu saja ini membuat Tuhan sedih. Dan setelah masa pemerintahan Salomo, Israel ini terpecah atau terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah Israel Utara atau Israel dan Israel bagian selatan atau Yehuda. Tuhan terus mengingatkan melalui para nabi agar Israel dan Yehuda ini bertobat, kembali lagi setia kepada Tuhan. Tapi ternyata mereka tetap degil, mereka tetap ngeyel. Sampai pada akhirnya Tuhan mengizinkan bangsa Asyur ini menghancurkan Israel Utara atau Israel. Pada masa pemerintahan Hosea sekitar tahun 722 sebelum Masehi, Asyur menyerang Israel dan Israel hancur. Kita bisa baca kisah ini dalam 2 Raja-Raja 17. Nah, 21 tahun kemudian Yehuda, yaitu saudaranya sendiri, sekitar tahun 701 sebelum Masehi, di masa pemerintahan Raja Hizkia, Asyur pun menyerang Yehuda, mengepung Yehuda. Kita bisa baca ayatnya di 2 Raja-Raja 18 ayat 13 sampai dengan 27. Tapi bedanya kalau Israel tadi hancur, tapi Yehuda bisa diluputkan karena Yehuda mau merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan. Ya, itu semua Tuhan izinkan terjadi agar mereka kembali bertobat pada Tuhan. Saatnya kita
masuk dalam pembahasan kitab Nahum. Kitab Nahum ini ditulis sekitar tahun 630 sampai 620 sebelum Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Yosia atau Raja Yosia di Yehuda. Kitab ini menceritakan bagaimana atau hukuman seperti apa yang akan ditimpa oleh Niniwe. Kita tahu tadi bahwa Niniwe ini merupakan ibu kota Asyur, ibu kota dari bangsa yang sangat kejam, meninggikan diri di hadapan Allah, merendahkan Allah, dan Tuhan melalui Nahum memberikan nubuat bahwa bangsa yang jahat, yang kejam, yang tidak takut akan Allah akan memperoleh hukuman. Ya, dan ada hal yang menarik di sini. Di bagian awal, di pasal 1, kitab itu tidak langsung menunjukkan hukuman seperti apa yang akan mereka terima, tapi diawali oleh bagaimana Tuhan itu, seperti apa Tuhan itu. Yang pertama, kita bisa baca bahwa Tuhan itu Allah yang cemburu dan membalas. Ya, Allah tentu saja cemburu melihat Yehuda tidak setia lagi pada Tuhan, melihat Yehuda menyembah Allah-Allah lain, dan Dia akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Dan yang kedua, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Ia tidak akan membiarkan orang-orang yang bersalah bebas dari hukuman. Di satu sisi Tuhan itu sabar, panjang sabar. Dia mau menunggu bangsa-bangsa bertobat. Tapi di sisi lain, bukan berarti bahwa Tuhan itu mau menoleransi atau mau menerima kejahatan yang mereka lakukan, mau kompromi. Ya, Tuhan itu unik. Yang ketiga, kita bisa lihat bagaimana kemahakuasaan Tuhan. Tuhan lebih berkuasa dari gunung-gunung, dari lautan, dari semuanya yang kita takuti. Dan poin yang keempat, kita bisa lihat bahwa Tuhan itu baik. Dia adalah pengungsian pada waktu kesusahan, dan setiap orang yang berlindung padanya dikenal oleh Tuhan. Ini adalah bagian awal dari kitab Nahum. Dan di bagian akhir, bagian berikutnya kita bisa baca bagaimana hukuman yang akan diterima oleh kota yang jahat tadi. Secara garis besar dari kitab ini, ada 2 poin penting yang bisa kita tangkap bersama-sama. Yang pertama adalah tulisan ini atau kitab ini merupakan penghiburan bagi Yehuda. Kok bisa? Kata-kata yang kelihatannya kejam kok bisa menjadi penghiburan? Ya, ini menjadi penghiburan bagi Yehuda karena Tuhan di situ menyatakan, Tuhan berjanji bahwa bangsa yang jahat, yang kejam akan menerima balasannya. Kerajaan yang tidak takut akan Tuhan, kerajaan yang tidak menegakkan keadilan, tidak akan bertahan selama-lamanya. Tuhan akan menghancurkannya. Ya, ini penghiburan karena apa? Di dalam penindasan, di dalam kesesakan, Yehuda mendapatkan penguatan bahwa ya, pada saatnya nanti Tuhan akan mengadakan atau menegakkan keadilannya. Dan yang kedua, kita bisa belajar tentang ketegasan dan kemahakuasaan Tuhan. Ya, Tuhan akan tegas, Tuhan akan menyatakan kuasanya, keadilannya. Lalu dari kitab ini, apa yang bisa kita pelajari untuk kehidupan kita pribadi? Ya, sama, ada 2 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah ini bisa menjadi penghiburan bagi kita yang mau berlindung pada Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak diserang oleh Asyur ya tentunya, atau kita tidak sedang diserang oleh bangsa lain. Tapi mungkin kita sedang diserang oleh suara-suara butejo yang menyakitkan hati kita, atau mungkin kita sedang merasakan ketidakadilan atau merasakan kesusahan yang lain. Ingat, Tuhan
adalah pelindung bagi kita, tempat pengungsian bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi, ketika kita menghadapi kesusahan apapun itu, seberat apapun itu, ingat, Tuhan adalah perlindungan kita. Dan yang kedua, selalu ingat bahwa pada saatnya nanti Tuhan pasti menyatakan keadilannya. Jika teman-teman masih merasa, oh ini tidak adil, ingat, Tuhan pasti menyatakan keadilannya. Ya, inilah yang bisa kita pelajari bersama dari kitab Nahum, kitab yang mungkin sangat jarang sekali kita baca. Semoga firman ini bisa kita terima dan menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkaulah Tuhan yang panjang sabar. Engkaulah Tuhan yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keadilan yang Engkau nyatakan. Tolong kami dalam keadaan apapun untuk tetap berlindung padamu, tetap merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus.